saudara-saudara seiman yang berada di Jemaat Nyur Melambai. Saya bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Roy Pito yang telah menghubungi kami, bersama juga dengan tua-tua jemaat, ketua-tua jemaat, majelis jemaat, bahkan seluruh anggota. Dan kiranya kebersamaan kita di hari Sabat ini boleh menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena kebetulan juga pada minggu ini kita ada program dari pusat ya, tentang Minggu Sembahyang, terutama bagi orang-orang muda. Jadi pada Sabat hari ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk hari yang pertama. Pembahasan yang pertama tentang Minggu Sembahyang kita. Untuk itu, saya pada saat ini akan membawakan materi tentang hari pertama, dan di akhir nanti ada cerita dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama yang sangat bermanfaat bagi orang-orang muda. Bukan hanya orang muda, tapi kita semua yang hadir pada hari Sabat ini. Baik, bagi admin, bolehkah saya ingin share screen? Apakah akun yang namanya screen boleh dijadikan co-host? Akun yang namanya screen, apakah boleh jadikan co-host? Saya akan share screen. Oke, terima kasih. Admin. Saya akan izin share screen ya. Oke. Baik, sekali lagi, untuk mendahului firman Tuhan pada saat ini, mari kita tunduk sejenak dan kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami rindu Engkau yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan berbicaralah kepada kami melalui saya orang berdosa ini Tuhan. Dan Kristuslah yang ditinggikan ketika kami mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Pembahasan di hari pertama adalah tentang kebenaran dalam satu buku. Ya, kita tahu bahwa buku tersebut adalah Alkitab. Jadi kita diajak untuk melihat kembali tentang buku tersebut. Kalau kita melihat akan buku tersebut, apa yang ada dalam pikiran kita, tapi mari kita berpikir alternatif yang lain. Alternatif yang lain adalah apa yang ada di pikiran kita, atau apa yang akan terjadi jika buku tersebut tidak pernah ada. Ya. Apa yang akan terjadi kalau buku tersebut tidak ada? Tidak pernah diberikan, tidak pernah ada, atau Alkitab kita tidak pernah ada. Apa yang akan terjadi? Nah, kita melihat bahwa jika memang Alkitab itu tidak pernah ada, maka kita tidak akan melihat kisah-kisah yang menginspirasi di sepanjang zaman. Salah satu kisah yang paling menginspirasi mungkin dari anak-anak sampai orang tua adalah peristiwa Daud dan Goliat. Salah satu kisah yang paling mengharukan mungkin adalah kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Dan kisah-kisah ini banyak diadopsi dan dibuat film dan diceritakan dan menginspirasi banyak orang. Nah, kita boleh bayangkan kalau misalnya Alkitab ini tidak pernah dituliskan, maka kita tidak akan pernah melihat hal-hal tersebut. Bahkan salah satu kisah yang paling menyedihkan di dalam sejarah, yaitu kisah penyaliban, kita tidak akan pernah melihat dan mengetahui kalau Alkitab ini tidak ada. Dan kalau memang Alkitab ini tidak ada, kita tidak akan pernah melihat hasil-hasil karya seni yang sangat luar biasa. Karena pada banyak seniman-seniman yang terkenal justru terinspirasi oleh buku ini. Kita tidak akan mendengarkan lagu-lagu yang diunggah dengan luar biasa, yang hingga saat ini sangat terkenal, bahkan dipakai untuk mengurapi, dalam istilahnya ya, raja-raja. Karena lagu-lagu tersebut kebanyakan diinspirasikan oleh buku ini, yaitu Alkitab. Untuk itu, Alkitab ini dapat mengubah kehidupan kita sebagai orang muda, dan kehidupan kita semua terlepas dari umur berapapun kita berada. Untuk itu, mari kita lihat pelajaran tentang Alkitab ini. Bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kebanyakan orang berkata bahwa Alkitab itu hanya seperti buku-buku yang lain. Alkitab itu
hanya cerita-cerita fiksi seperti yang lain yang dapat membawa kebaikan moral saja. Tetapi itu bukan firman Tuhan, itu hanyalah karangan manusia. Nah, kalau begitu mari kita melihat ada bukti-bukti yang dijelaskan di sini bahwa Alkitab tersebut adalah firman Tuhan. Yang pertama adalah kita melihat bahwa di dalam Alkitab itu ada kesatuan yang luar biasa. Yang kedua adalah kelangsungan hidup yang ajaib. Artinya, kenapa Alkitab ini boleh sampai bertahan? Setelah itu ada keakuratan sejarah, dan yang terakhir pengenapan nubuatan. Sangat jarang atau mungkin tidak ada buku selain Alkitab yang dapat menunjuk apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Itulah sebabnya disebut dengan pengenapan nubuatan, dan kita boleh yakin bahwa Tuhan yang memberikan ini untuk mengingatkan kita agar supaya kita tidak hilang jalan, kita tidak menemukan jalan buntu, atau kita tidak tersesat di dalam melihat hari depan lewat nubuatan-nubuatan. Mari kita masuk pada hal bukti yang pertama, yaitu kesatuan yang luar biasa. Nah, Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun yang berbeda, dari perjanjian lama sehingga perjanjian baru, dengan penulis dengan latar belakang yang berbeda. Ada begitu banyak perbedaan dari latar belakang para penulis. Ada seorang Musa yang seorang pemimpin, seorang hakim, seorang berpendidikan, ada Amos yang hanya seorang petani, ada Raja Daud yang adalah seorang seniman dan seorang raja, ada Nehemia yang seorang juru minum raja. Jadi latar belakangnya berbeda-beda, tetapi memiliki inti yang sama. Para penulis juga menulis dalam konteks yang berbeda. Ada yang menulis sementara di pembuangan, seperti Rasul Yohanes. Ada yang menulis sementara di dalam perjalanan, seperti tabib Lukas. Ada yang menulis sementara di istana, ada yang menulis sementara di keadaan-keadaan. Jadi, meskipun mereka menulis dalam konteks berbeda, tetapi ternyata Alkitab tetap memiliki satu kesatuan yang luar biasa, ya. Lalu para penulis menulis dengan gaya dan 3 bahasa yang berbeda. Ada yang menulis dengan bahasa Aramaik pada waktu itu. Di zaman Perjanjian Lama mereka menggunakan Hebrew purba bahkan, dan juga menggunakan bahasa Yunani Koine atau Greek Koine di zaman Perjanjian Baru. Tetapi meskipun dengan gaya yang berbeda, mungkin melalui dengan gaya menulis surat, ya kalau kita di sekolah kan diajar menulis surat, ada yang gaya pelaporan sejarah atau mencatut nama-nama, tetapi semua mempunyai kesatuan yang luar biasa, hanya menuntun kepada satu tema. Meskipun semua ini berbeda, hanya menuntun kepada satu tema. Dan temanya hanyalah keselamatan umat manusia. Alkitab mempunyai satu tema, keselamatan umat manusia, dan Alkitab mempunyai satu pahlawan atau satu jagoannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memiliki satu antagonisnya atau penjahatnya yang jahat, yaitu iblis, dan memiliki satu tujuan, dan tujuannya adalah mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan dan karakter Tuhan. Jadi di tengah-tengah perbedaan latar belakang penulis, mereka menulis berbeda-beda tempat, mereka menulis berbeda-beda tahun, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda gaya penulisan, intinya hanya satu. Tentang keselamatan, di mana keselamatan itu ada yang ingin menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, ada yang ingin membinasakan kita, yaitu iblis, dan tujuan dari Alkitab hanya untuk mengungkapkan kepada kita kebenaran tentang kehidupan dan karakter Tuhan itu sendiri. Ya, kita lanjut yang kedua. Kenapa katanya dikatakan, kenapa ini firman Tuhan ini boleh berlangsung, hidupnya boleh berlangsung secara ajaib. Kenapa? Karena di dalam sejarah tidak ada buku yang paling dibenci selain buku ini, selain Alkitab. Buku ini dibenci, dianiaya, dan diserang di dalam sejarah. Tidak ada buku lain yang menerima lebih banyak serangan daripada Alkitab, katanya, ya. Bahwa ini diserang oleh kaisar, filsuf, ilmuwan, dan bahkan oleh orang percaya sendiri ingin menyerang Alkitab ini. Ada yang ingin memusnahkannya secara fisik, ada yang ingin mengganti-ganti ceritanya, ada yang ingin menyelipkan surat-surat yang lain atau firman-firman yang tidak ada di dalamnya. Jadi buku ini selalu ingin untuk disingkirkan atau dihancurkan, bahkan oleh orang percaya sendiri. Tetapi puji Tuhan, saat ini masih bertahan dan terus menginspirasi banyak orang dalam hal pekerjaan, dalam hal kesenian, dalam hal berpolitik, dalam hal membangun negara, membangun rumah tangga. Semua ada lengkap di dalam Alkitab ini. Nah, ada satu cerita, katanya ada bapak yang terkenal namanya
disebut Voltaire. Nah, Bapak Voltaire ini adalah seorang filsuf dan penulis yang luar biasa di zaman Revolusi Prancis tahun 1700-an. Dan karena keterkenalannya, dia bilang bahwa saya melihat sepertinya, karena tahun 1700-an adalah mula-mula dari revolusi, pengetahuan mulai terbuka, zaman Renaissance mulai bersinar di Eropa. Dilihat kayaknya itu hal-hal tradisional seperti Alkitab ini sudah tidak ada lagi. Bahkan dia menulis bahwa 100 tahun lagi Alkitab ini sudah musnah dari bumi, karena pengetahuannya sudah usang begitu ya. Pengetahuan dari Alkitab ini sudah usang. Tapi apa yang terjadi justru 50 tahun setelah kematian dari Bapak Voltaire ini, 50 tahun setelah kematiannya, rumahnya menjadi tempat Alkitab untuk disusun. Jadi rumahnya menjadi Bible Society Geneva. Mereka punya Bible Society dibuat di rumah Voltaire, dan Alkitab mereka disusun di tempat itu. Jadi meskipun orang bilang Alkitab ini akan hilang dan sebagainya, justru semakin orang ingin menghancurkan, semakin orang ingin membakar atau ingin melenyapkan, semakin Alkitab ini tetap bertahan. Yang berikut adalah keakuratan sejarah. Ada satu cerita lagi, cerita dari bapak yang namanya Sir William Richard Ramsay. Nah, Sir William ini dia adalah seorang scholar atau seorang yang kerja di universitas, dan dia skeptis, atau dia saya lihat Alkitab ini kayaknya tidak benar ya. Saya ingin membuktikan kalau begitu. Meskipun dia ada di lingkungan Kristen, dia di Inggris, tapi dia bilang mungkin Alkitab ini tidak benar. Kalau begitu, saya mau jalan-jalan aja. Saya mau jalan-jalan ke tempat-tempat yang Alkitab bilang, mau lihat ini benar atau tidak. Jadi dia cari buku yang paling banyak disebutkan tempatnya, yaitu buku yang ditulis oleh Lukas. Kita tahu bahwa Lukas menulis 2 buku, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia bilang, oh di situ banyak tempat. Saya ingin pergi melihat apakah tempat itu ada atau tidak. Karena mungkin Alkitab ini hanya ditulis asal-asalan saja ya, maksudnya hanya comot-comot tempat saja, tidak tahu di mana. Apa yang terjadi sangat mengejutkan baginya, karena dia orang yang tidak percaya. Justru dia melihat melalui penggalian arkeologis bersama dengan timnya, justru 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau yang disebutkan oleh Lukas di dalam bukunya, buku Injil dan buku Kisah Para Rasul, adalah tempat yang nyata. Jadi ketika dia baca suatu tempat, dia pergi dan mereka mengadakan penggalian arkeologis, justru tempat itu adalah tempat yang nyata. Jadi Sir William Ramsay, yang tadinya adalah seorang yang tidak percaya, akhirnya menjadi scholar, menjadi sarjana yang percaya, dan menulis banyak buku untuk mempertahankan Alkitab melalui arkeologis. Tempatnya ada, bukti peninggalan sejarahnya ada, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Lukas. Jadi salah satu yang mendukung adalah keakuratan sejarah. Dan yang berikut adalah penggenapan nubuatan. Dikatakan bahwa Alkitab satu-satunya buku agama ini yang saya katakan tadi, mungkin hanya Alkitab yang dapat menunjukkan apa yang akan terjadi. Nubuatan yang digenapi persis di dalam sejarah. Perjanjian Lama berisi lebih dari 2000 nubuatan yang sudah digenapi. Nah, di sini kita diberikan contoh tentang nubuatan Tuhan Yesus saja ya. Bahwa para ahli mengatakan Yesus itu telah menggenapi lebih dari 300 nubuatan Perjanjian Lama. Seperti, ya kita lihat di poin-poin sini, seperti pelayanan dan kematiannya aja sudah ditulis di Perjanjian Lama. Tempat kelahirannya, dalam Mika 5 itu, hai Bethlehem, hai engkau yang paling kecil. Tempat kelahirannya sudah diketahui. Kelahirannya yang ajaib. Dia akan lahir, tidak ada bapa dari seorang perempuan perawan. Bintang yang akan mengumumkan kemunculannya. Bahkan pengkhianatan yang akan menjadi korbannya. Kematian dan penguburannya dan kebangkitannya. Jauh sebelum Yesus itu ada, telah ditulis dan dibaca dan direnungkan dan diimani oleh orang-orang yang ada sebelum event itu terjadi. Jadi Alkitab menunjuk kepada masa depan, juga menunjuk kepada masa lalu. Menunjukkan bahwa betul-betul Tuhan ingin memberikan kepada kita informasi tentang kebenarannya, supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan kita menuju Kanaan surgawi. Jadi dari keempat hal ini kita boleh yakin bahwa Tuhan memberikan suatu manual book atau
suatu buku manual agar supaya kita tidak tersesat. Buku petunjuk agar supaya kita boleh mendapatkan hidup yang paling bahagia, hidup yang paling berarti, dan bahkan hidup yang paling siap untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah 4 bukti bahwa Alkitab ini adalah buku yang Tuhan ilhamkan bagi kita. Kalau begitu, apa manfaatnya? Gitu ya, kita sedang bertanya. Kalau begitu, manfaatnya apa? Oke, kita sudah tahu ini buku dari firman Tuhan, apa yang kita boleh dapat. Nah, di dalam materi kita pada sahabat ini, dalam materi hari pertama Minggu Sembahyang, ada 3 manfaat katanya kita membaca atau mempelajari. Yang pertama adalah membaca Alkitab memungkinkan Anda mengenal Tuhan. Ingat, kita harus mengenal Tuhan, bukan hanya tahu Tuhan. Oh, saya tahu Bapak Presiden, tapi apakah saya kenal dia? Nah, untuk menjembatani itu, Tuhan memberikan firman-Nya atau Alkitab, supaya kita boleh mengenal bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana karakternya, dan dengan hal itu kita boleh memiliki jaminan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena ada catatan yang boleh kita lihat, bahwa memungkinkan kita mengenal Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus satu-satunya yang Engkau utus. Karakter Tuhan bisa terlihat ketika kita membaca akan firman Tuhan atau kita membaca Alkitab ini. Yang kedua, membaca Alkitab memberi kita hikmat. Apalagi orang-orang muda kita di sekolah, saya pribadi waktu dulu jarang sekali baca Alkitab karena saya ingin mengejar nilai. Jadi otomatis saya tidak baca Alkitab, saya baca buku-buku yang lain. Saya baca buku tentang saya dari latar belakang ekonomi, saya baca tentang buku tentang ekonomi, dan saya meninggalkan Alkitab. Tetapi justru sebaliknya, ternyata ketika kita membaca firman ini, pikiran kita akan lebih terbuka dan lebih memahami perkara-perkara duniawi. Ketika kita menetapkan perkara-perkara surgawi, akan lebih gampang kita melihat perkara-perkara duniawi. Ada satu istilah yang disebut dengan bird's eye view. Kita bisa melihat dari atas. Ketika kita melihat dari atas, akan semakin jelas kita melihat seperti burung elang, ya. Kenapa dia bisa tepat sekali dan dia bisa melihat dengan jelas meskipun dia punya penglihatan memang tajam. Karena dia lihat dari atas, dia lihat bird's eye view, apa yang terjadi. Kenapa ada konflik di sini? Kenapa negara-negara begini? Kenapa berperang seperti ini? Kenapa Rusia begini? Kenapa? Ketika kita melihat itu dari kacamata Alkitab, akan lebih membuka wawasan kita dan lebih mengerti di mana dan apa tujuan kita sebenarnya sebagai umat manusia. Karena ketika kita membaca buku-buku filsafat atau filosofis yang lain, hidup kita tidak mempunyai arti. Apa yang disebut dengan absurdity, atau apa yang disebut dengan nihilisme. Kita hanya manusia yang tidak mempunyai arah. Kita harus mencari arah kita sendiri. Karena ini pelajaran orang muda, ya. Kebanyakan orang muda terjebak di krisis eksistensialis. Saya mau jadi apa? Sepertinya hidup saya tidak ada arahnya. Saya harus cari arah saya sendiri. Saya harus cari hati saya. Saya harus ikuti apa keinginan hati saya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti sebenarnya betapa berharganya hidup kita. Oleh karena Tuhan sendiri yang membeli kita 2 kali untuk menjadi milik Tuhan. Jadi hikmat itu akan Tuhan berikan ketika kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Makanya dalam Amsal 2 ayat 6, saya ingin bacakan dalam Alkitab. Dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita sering meremehkan Alkitab untuk pengetahuan-pengetahuan duniawi, sehingga kita melupakan untuk mempelajari firman Tuhan dan datang dekat kepadanya. Justru firman Tuhanlah sumber hikmat itu. Dan yang ketiga, membaca Alkitab membawa Anda jauh dari dosa dan menuntun pada hidup yang berkelimpahan. Di dalam buku Mazmur 119, Raja Daud menulis, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ketika kita menyimpan atau kita menerima, atau dalam istilah biologisnya kita makan firman Tuhan itu yang adalah roti hidup, maka itu dapat membawa kita menjauh dari dosa. Ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka itu menolong kita untuk boleh
jauh dari hal-hal yang menyebabkan kita melanggar atau berbuat dosa. Dan bukan hanya itu, bahkan akan menuntun pada hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi itu yang kita boleh lihat tentang manfaat kita belajar dan mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini anak-anak muda tergoda untuk tidak belajar atau tidak membaca firman Tuhan. Kita disibukkan oleh hal-hal yang lain, mungkin kita disibukkan oleh sosial media kita, oleh nonton TikTok, atau nonton YouTube, nonton film drama Korea dari episode 1 sampai episode 999 mungkin, atau kita nonton hal-hal yang lain yang membawa kita justru lebih mengenal dunia ini, tetapi tidak mengenal siapa pencipta kita. Nah, kita tahu bahwa Alkitab ini adalah buku yang unik. Kenapa? Karena dia selalu mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Meskipun ditulis beribu tahun sebelumnya, dia mempunyai hubungan dengan yang ditulis mungkin setelahnya. Dan dia selalu saling menopang satu kitab dengan kitab yang lain. Untuk itu pada saat ini saya ingin kita boleh belajar bersama-sama dari satu cerita yang terdapat di dalam Alkitab, yang kiranya boleh dapat merubah kehidupan kita, kehidupan pribadi saya, dan jemaat sekalian. Ada satu cerita di mana ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka ada di padang belantara, mereka telah melihat kebaikan Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan yang menuntun mereka dengan mujizat-mujizatnya. Dan di dalam cerita ini Harun sudah meninggal, digantikan oleh Eleazar. Miriam sudah meninggal. Mereka tiba di suatu tempat, dan ketika mereka telah melihat berkat-berkat Tuhan dan mujizat yang Tuhan lakukan, apa yang terjadi? Cerita ini diambil di dalam Bilangan 21, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ketika bangsa Israel tiba di suatu tempat, meskipun mereka sudah melihat mujizat Tuhan, apa yang mereka lakukan? Di dalam ayat yang kelima, ini yang mereka lakukan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi kalau kita baca ayat ini, saudara-saudara, mereka mengeluh dan berkata seperti ini melawan Allah, ya. Tetapi mereka berkata-kata kepada Musa supaya mereka ingin supaya Musa, kamu kan yang selalu bicara atas nama Allah. Ini kami mau bilang sama kamu supaya seperti kami mau bilang sama Allah. Daripada kami keluar dari Mesir, kami tidak mempunyai roti dan tidak ada air. Mereka mungkin lupa, atau bukan lupa sebenarnya, ini kayak kata-kata sindiran. Mereka selalu mendapatkan roti dari surga. Mereka mempunyai batu karang yang mengikuti mereka dari belakang yang dapat menyediakan air bagi mereka. Tetapi dengan sengaja mereka mengatakan tidak ada roti dan tidak ada air. Dan mereka menyinggung roti yang Tuhan berikan, yaitu mana. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kami bosan makan mana, gitu istilahnya. Kami mau makan ikan di Mesir. Kami mau makan makanan di Mesir. Jadi pemberontakan bangsa Israel ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai sama sekali apa yang Tuhan buat bagi mereka. Itulah sebabnya, kenapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Yang pimpin mereka pada siang hari ada tiang awan. Yang pimpin mereka pada malam hari ada tiang api. Bahkan yang menuntun mereka ada malaikat yang berjalan bersama dengan mereka. Tapi mereka bilang, kenapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Kami tidak mau. Daripada kami hanya mau mati di padang gurun. Karena mereka lihat, kayaknya kami tidak mau selamat. Gitu. Padahal janji Tuhan adalah, aku akan menuntun kamu ke tempat yang telah dijanjikan atau negeri perjanjian. Tapi mereka mau berontak. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Tapi nanti kita lihat sebentar ya. Karena kita seperti bangsa Israel ini sebenarnya. Tuhan, kenapa kami menjadi umat Advent? Kenapa kami menjadi orang Kristen? Kami senang dalam kehidupan kami yang lama. Kami lebih enak untuk hidup di masa lalu kami. Kami sekarang menjadi umat Kristen kayaknya lebih banyak penderitaan, lebih banyak larangan. Kami tidak boleh makan ini, makan itu. Lebih enak untuk tinggal di dalam kehidupan yang lama. Akhirnya akibat pemberontakan mereka, Tuhan mengirimkan ular yang beracun, atau ular buludak istilahnya, dan menggigit mereka.
Dan setelah mereka sadar, mereka mohon ampun. Oh, Musa, mohon katakan kepada Tuhan, ampuni kami karena kami sudah berdosa. Kami sudah mengeluh, kami tidak menghargai Tuhan. Tolong ampuni kami. Ceritanya berlanjut. Sementara mereka ada yang sudah meninggal mungkin digigit oleh ular. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Waktu saya membaca ayat ini, saudara terkasih, saya heran, kenapa harus ini yang dilakukannya? Ini salah satu ajaibnya Alkitab, cerita ini. Kenapa harus ini yang dilakukan? Kenapa enggak Tuhan berikan obat begitu? Musa, kamu buat obat, lalu berikan obat kepada semua bangsa. Atau Musa, kamu berikan makanan ini supaya mereka boleh sembuh. Kenapa harus melihat hal ini? Kenapa pula harus yang ditaruh adalah ular? Kenapa Tuhan tidak bilang, oh, karena lambang Kristus adalah domba, buatlah patung domba, terus atau patung burung merpati, atau patung kambing, atau lembu. Kenapa harus ular? Itulah yang menjadi sesuatu yang menarik ketika kita membaca Alkitab. Jadi ketika kita bertanya-tanya, kenapa justru harus yang dilambangkan adalah ular tedung? Dan ketika orang melihat ular itu, maka orang-orang akan sembuh. Hanya dengan melihat, orang-orang itu akan tetap hidup. Kalau kita perhatikan di dalam cerita ini, ular ini adalah melambangkan kesalahan mereka. Dan ular ini adalah melambangkan kutuk karena pemberontakan mereka. Itulah sebabnya waktu saya bertanya-tanya membaca hal ini, kenapa harus ular? Saya dituntun di dalam perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru dengan jelas, dikatakan Yesus sendiri yang bilang kepada Nikodemus dalam Yohanes 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi setiap orang yang melihat boleh tetap hidup. Kalau Tuhan Yesus bilang setiap orang yang percaya kepada anak manusia yang harus ditinggikan seperti ular itu, dia akan hidup yang kekal. Apa sebenarnya yang dilihat dari ular itu? Kenapa tidak domba, tidak singa, lambang dari Tuhan Yesus? Kenapa harus ular? Sekali lagi, ular itu melambangkan pemberontakan kita atau kutuk dosa. Sumber dari dosa itu adalah ular itu sendiri. Dan ternyata ketika kita belajar Alkitab dan melihat lebih dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi yang dilihat oleh orang Israel pada waktu itu adalah kutuk dosa. Ular itu harus diremukkan dan mereka harus lihat itu supaya bisa hidup. Kenapa? Kan ular tetap gigit, racun tetap berjalan, tetapi ketika mereka melihat itu, justru mereka bisa hidup. Apa kuasanya ketika kita melihat itu dan kita tetap hidup? Ketika kita melihat ular yang terkutuk itu, justru kita boleh beroleh hidup. Jadi Yesus menjadi kutuk. Itu dia. Karena kita menjadi kutuk. Lebih jauh lagi, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Tadi menjadi kutuk, sekarang dibuat menjadi dosa. Dosa siapa? Dosa umat Israel. Dosa siapa? Dosa saya dan dosa saudara. Harus kita lihat di atas ular itu. Kita harus lihat kutuk itu, dan kita harus lihat ternyata yang ada di atas itu adalah anak Allah yang Maha Kudus. Dia harus dibuat menjadi kutuk dan menjadi dosa supaya kita yang berdosa ini bisa diselamatkan. Kita yang digigit oleh racun dosa ini boleh hidup karena racun atau bisa atau sting dari dosa adalah maut, ya. Kita boleh tetap hidup ketika kita melihat akan anak manusia yang dilambangkan oleh ular tembang. Apa sebenarnya yang kita lihat di salib itu? Apa yang kita lihat ketika anak manusia itu harus ditinggikan? Ternyata itu adalah kisah yang paling sedih yang bisa ditulis oleh sejarah umat manusia. Tidak ada kisah lain yang
paling menyedihkan, ini diakui oleh para sarjana yang ateis sekalipun, ketika membaca Injil dan membandingkan dengan buku-buku terkenal di sejarah dunia, tidak ada kisah yang paling menyedihkan daripada kisah The Passion of Christ atau kisah penyaliban Yesus. Kenapa? Karena itu ceritanya adalah limit story atau kisah batas terakhir dari seorang manusia ada di situ. Kita takut akan orang menjual kita. Nah, Yesus dijual oleh muridnya sendiri dengan 30 keping perak dan oleh ciuman. Itu adalah limit story. Bayangkan salah satu dari kita aja dijual oleh orang yang kita kasih. Bukan hanya itu, dia ditinggalkan harus sendiri oleh murid-muridnya. Kita takut ditinggalkan. Banyak anak-anak muda kan, oh saya takut ditinggalkan oleh ini, saya takut ditinggalkan oleh ini. Kita mempunyai pergumulan masing-masing. Takut dijual, takut ditinggalkan. Bahkan lanjut lagi, pada saat itu dia harus dikhianati oleh salah satu sahabat terdekatnya, yaitu Petrus. Dan dia mendengar apa yang Petrus bilang. Bahkan Petrus mengutuk, saya tidak mengenal Yesus Kristus. Saya tidak mengenal dia. Dia dikhianati. Kita takut dijual, kita takut ditinggalkan, dan kita takut untuk dikhianati. Dan pada saat yang sama, Yesus menerima semuanya itu pada saat yang sama. Kita takut untuk difitnah. Nah, Yesus difitnah oleh bangsanya sendiri. Mereka memberikan tuduhan palsu untuk mencari kesalahannya. Sedangkan orang sudah tahu bahwa dia tidak mempunyai salah sama sekali. Kita kan sering takut seperti itu, dan kita marah kalau ada orang yang fitnah sama kita. Ada mungkin sesama anggota jemaat yang bercerita buruk tentang kita, atau mencerita hal, oh kamu tahu bapak itu, dia sering seperti ini, kamu tahu. Tetapi Yesus menerima semuanya itu. Bukan hanya itu. Dia dihukum oleh pemimpin agamanya sendiri, oleh para imam besar sendiri, oleh bangsa yang dia ingin selamatkan. Kita takut dijual, ditinggalkan, dikhianati, difitnah, dan bahkan untuk dihukum. Dihukum oleh siapa? Oleh ketua, misalnya, ini contohnya, ketua conference kita sendiri. Kita dihukum oleh ketua uni kita sendiri, oleh pemimpin agama kita sendiri pada saat itu. Itulah sebabnya ini adalah limit story, atau kisah yang tidak bisa lagi ada yang lebih sedih daripada kisah ini. Selanjutnya, dia ditukar dengan teroris. Untuk supaya dia boleh mati, mereka tukar dia dengan Barabas. Dan mereka tahu bahwa Barabas yang salah dan Yesus yang benar, tetapi karena mereka ingin dia mati, mereka harus tukar. Jadi cerita ini akan terus menerus ke bawah, karena tidak ada batas lagi yang bisa lebih sedih dari cerita ini. Bukan hanya itu, dia dibunuh dengan hukuman yang paling hina. Kalau hukuman mati sekarang ditembak, ditutup kepalanya, atau ditaruh di kursi setrum. Dia dihukum, digantung, dan harus ditelanjangi. Karena hukuman salib memang dirancang untuk memalukan semua yang disalib, agar mereka tidak berani melawan bangsa Roma waktu itu. Jadi memang hukuman itu dibuat sedemikian rupa sampai mereka menderita dan malu. Makanya mereka yang hukum disalib itu mati perlahan-lahan sampai darahnya habis, sampai mereka punya otot lemah, sampai mereka punya tubuh tidak kuat lagi, dan bahkan mereka harus ditelanjangi supaya setiap anggota keluarga atau mereka punya anggota organisasi malu kalau sampai mereka yang jadi. Dan yang paling terakhir, kita takut ditinggalkan. Misalnya kita mempunyai masalah, setidaknya meskipun keluarga meninggalkan kita, meskipun teman-teman meninggalkan kita, meskipun pemimpin agama meninggalkan kita, meskipun mungkin anggota jemaat meninggalkan kita, setidaknya kita boleh lari kepada Tuhan. Tetapi ketika di cerita ini, ketika Yesus mau beralih kepada Tuhan, justru yang Yesus bilang adalah kata-kata pahit yang keluar dari mulutnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan dia ditinggalkan oleh Tuhan itu sendiri, oleh Allah yang adalah Bapa. Itulah sebabnya salah satu kisah di Alkitab yang paling tidak bisa tertandingi adalah kisah ketika anak manusia ini harus disalibkan. Tidak ada kisah yang lebih sedih dari kisah ini. Kisah tentang seseorang yang tidak berdosa, yang masih muda, yang pekerjaannya hanya berkhotbah, hanya menyembuhkan orang, hanya menyatakan kebenaran, hanya membawa kebaikan, namun harus menderita hukuman dan kematian yang paling hina. Oleh karena kutuk dosa
dari saya dan saudara. Ternyata itulah yang dapat mengubah kehidupan kita. Ketika kita melihat ular tembaga itu, ketika kita melihat kutuk yang ada di salib itu, kita melihat, saya pinjam istilah dari Rudolf Otto, yang disebut dengan Mysterium Tremendum et Fascinosum. Suatu misteri yang menggetarkan, yang menakutkan, tetapi mempesona. Kenapa? Kita melihat hukuman yang sangat menakutkan bagi dosa, tetapi kita melihat kasih yang sangat mempesona kehidupan kita dari kehidupan Yesus itu. Semakin kita melihat kepada salib itu, semakin kita merenungkan akan Alkitab tentang kehidupan Yesus, semakin hidup kita dapat diubahkan. Itulah sebabnya Ellen White, salah satu penulis Kristen, hamba Tuhan, menuliskan dalam Kerinduan Segala Zaman, bagimu anak Allah rela menanggung beban kesalahan ini. Bagimulah ia merusakkan kerajaan kematian dan membuka gerbang Firdaus. Ia yang mendiamkan lautan yang bergelora dan berjalan di atas ombak yang berbuih, yang menyebabkan setan-setan gemetar dan penyakit lenyap, yang mencelikkan mata orang buta dan membangkitkan orang mati, mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban. Dan hal ini disebabkan oleh kasih bagimu, bagi kita. Apa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita? Ellen White menulis dalam buku yang sama, alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu, meski hanya sejam saja lamanya untuk kita merenungkan kehidupan Kristus, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kenapa? Apa yang akan terjadi? Kalau kita memikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan semakin mantap, kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan rohnya. Jadi saudara sekalian, mungkin selama ini kita kadang membaca Alkitab, kebenaran dalam satu buku ini. Kita tidak, saya pribadi lalai di dalam membuka Alkitab. Tidak mau merenungkan kehidupan Kristus. Justru kita diajak lihat salib itu. Secara misteri hidup kita akan diubah karena melihat kengerian dosa. Tapi pada saat yang sama melihat pesona dari kasih Allah yang tidak bisa kita jelaskan. Mysterium Tremendum et Fascinosum. Untuk menutup pembicaraan saya pada saat ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Pada tahun 1800-an, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara sudah pernah dengar, ada seorang anak yang ingin untuk diselamatkan. Dia ingin untuk mendapatkan pengetahuan akan Tuhan, dan Tuhan saya, I desperately want to be saved. Saya mau diselamatkan. Dia baca buku, ada buku dulu yang disebut dengan Pilgrim's Journey. Dia baca dan dia 6 kali baca. Di suatu hari, dia ingin beribadah di suatu gereja. Lalu dia pergi mengadakan perjalanan masuk ke gereja. Tetapi karena badai salju di daerah Inggris, dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Sampai dia, karena badai sudah terlalu gelap, karena salju dan terlalu ini, dia cari tempat untuk berlindung. Dia lihat, ternyata ada tempat ibadah kecil. Jadi dia masuk saja di situ, tempat ibadah kecil. Dia masuk, hanya ada sekitar 12-15 orang. Ketika dia masuk, dia sadari juga, ternyata pendetanya tidak datang. Jadi ia akan mengambil bagian siapa? Ternyata hanya kaum awam yang akan mengambil bagian. Orang mungkin yang tidak biasa belajar Alkitab. Ya, karena itu masih tahun 1800. Akhirnya kaum awam ini, bapak ini, dia berdiri di mimbar. Dan karena pendeta tidak ada, hanya mereka sedikit yang datang, badai salju lagi. Akhirnya dia mulai berkhotbah. Dan dia membuka Alkitab di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22 yang merupakan ayat tema kita. Look unto me and be ye saved. Kalau dalam bahasa Inggrisnya look ya, atau melihat. Dalam bahasa Indonesianya yang kita baca adalah berpalinglah ya, tadi yang kita baca. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Jadi ketika seorang awam ini baca ayat ini, dia hanya berkhotbah sekitar 10 menit. Karena dia orang awamnya, karena pendeta tidak datang,
Ketika dia baca ayat ini, dia berkhotbah. Kita kadang-kadang tidak melihat kepada Tuhan. Kita hanya melihat kepada manusia. Kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat pekerjaan kita, pendidikan kita, gelar kita, kekayaan kita, kemampuan kita. Tapi kita tidak melihat kepada Tuhan. Lalu ketika pendeta ini kaum awam ini berkhotbah, dia melihat ada seorang anak muda ini. Dia lihat, ini ada tamu ini. Ada tamu anak muda yang datang. Ketika dia melihat ada anak muda ini, dia bilang, "Hai anak muda, engkau kelihatan sangat berantakan dan tidak karu-karuan." Wah, anak muda ini langsung, wah, ya memang saya berantakan, tapi baru sekarang saya ditegur dari mimbar. Dan dia bilang, "Dan anak muda, sampai mati kamu akan terus berantakan dan tidak karu-karuan. Kalau kamu tidak mendengarkan firman yang saya bawakan pada saat ini. Kalau kamu tidak melihat kepada Tuhan, kamu akan hidup seperti itu. Kamu akan terus tidak karuan dan hidupmu akan terus berantakan." Dan ternyata cerita ini, saudara-saudara, anak muda tersebut adalah Charles Spurgeon yang merupakan pengkhotbah paling terkenal di abad 19. Melalui kaum awam yang berkhotbah Yesaya 45 ayat 22, kehidupan dari Charles Spurgeon berubah dan dia menjadi pengkhotbah yang paling terbesar di abad ke-19. Di dalam autobiografinya, dia menulis ketika dia mendengar khotbah singkat satu ayat itu. Dia menulis, "Saat itu juga saya melihat jalan keselamatan. Sama seperti ketika ular tembaga diangkat, orang-orang hanya melihat dan disembuhkan. Begitu pula saya. Saya sudah siap melakukan banyak hal untuk diselamatkan." Di dalam hal ini dia bilang, saya sudah siap melakukan 50 hal, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan ingin lakukan, saya akan buat, saya ingin diselamatkan. Tapi saat saya mendengar berpalinglah atau look unto me, sungguh suatu kata yang mempesona bagi saya. Oh, saya terus melihat sampai seolah-olah saya melihat mata saya sendiri. Dan di akhir dari autobiografinya tentang khotbah tersebut, dia menulis, "Sekarang saya bisa berkata, oleh iman ku melihat buah pengorbananmu. Ku memasyurkan kasihmu sampai akhir hayat." Ini adalah lagu dari lagu Sion. Darah Yesus telah tercurah. Dia mengutip ayat yang ketiga, oleh iman ku melihat buah pengorbananmu. Saya ingin menyanyikan ayat 3 ini untuk menutup pembicaraan kita pada saat ini. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Oh, le imanku melihat pengorbananmu, ku sampai akhir hayat, sampai akhir hayat, sampai akhir hayat, ku memasyurkan kasihmu sampai akhir hayat. Lagu ini ditulis jelas ketika Charles Spurgeon bilang, saya melihat dengan jelas. Oleh iman, ku melihat buah pengorbananmu. Ku memasyurkan kasihmu sampai akhir hayat. Himbauan dan ajakan bagi kita pada saat ini, orang-orang muda maupun kita semua. Kita dipanggil, berpalinglah kepadaku, kepada Tuhan. Dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai Jonathan Tani. Biarkanlah dirimu diselamatkan, hai jemaat New Melambai. Berpalinglah kepadaku. Mungkin selama ini kita terlalu fokus kepada pekerjaan kita, sehingga kita tidak melihat dan berpaling kepada Tuhan. Kita terlalu fokus kepada pelayanan kita, tapi kita tidak melihat Kristus di dalam pelayanan itu. Mungkin kita baca Alkitab banyak, tetapi kita tidak melihat Yesus di dalam Alkitab atau di dalam ayat-ayat yang kita baca.
Mungkin kita terlalu berfokus kepada diri kita sendiri atau sosial media kita, sampai kita tidak melihat kepada Yesus, dan kita tidak bisa diselamatkan. Ketika Yesus ditinggikan, itulah satu-satunya yang dapat menarik orang datang kepada Yesus. Bukan dengan metode-metode apa yang manusia bisa buat, bukan dengan model-model marketing yang kita boleh panggil orang-orang datang. Ketika orang sementara menderita, yang kita boleh buat adalah tinggikan Yesus, lift up Christ, angkat dia, supaya orang boleh melihat akan salib itu. Kiranya dengan firman Tuhan ini, boleh merubah hidup saya pribadi yang membawakan, dan merubah hidup kita semua, untuk selalu merenungkan Yesus melalui buku yang ajaib ini, yang mengandung kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih kepada Saudara Jonathan.